Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai remedial UTS, saya akan mereview kembali materi yang sudah diajarkan selama satu semester. Jadi, yang akan keluar di remedial itu sama materinya, soalnya ya. Jadi materinya itu sama seperti yang keluar pada soal UTS kemarin. Nah, seperti yang saya lihat, jadi ada beberapa dari kalian yang masih nilai di bawah KKM, maka saya akan mengulang kembali pembelajaran berupa video. Saya harap kalian akan mengerti. Ya, pertama kita akan mulai dari materi yang paling awal dulu, yaitu materi untuk K3. Jadi ini slide-nya sudah saya persingkat lagi supaya kalian jelas. Slide-nya bisa kalian baca di Google Classroom. Untuk yang slide yang ini saya ubah saja. Jadi saya ubah sedikit sekali, tidak ada berbedanya. Nah, dan mulai dari K3 ini kepanjangan dari kesehatan keselamatan kerja. Jadi buat apa sih kita harus melindungi diri? Supaya kalian selamat ketika kalian bekerja. Jadi supaya menghindari kecelakaan kerja, ya, karena masih di Indonesia sendiri masih banyak kecelakaan kerja yang terjadi, ya. Nah, ini alat pelindung diri yang harus yang wajib kalian ketahui. Yang pertama helm, kemudian basis atau kacamata, kemudian Google, sejenis dengan kacamata, cuman dia lebih rapat, kemudian sarung tangan, infak, dan ilmu. Jadi untuk glasses sama Google, untuk kamu udah tahu semua lah ya, ini untuk melindungi kepala. Untuk glasses sama Google itu sama fungsinya untuk melindungi mata, cuman dia berbeda dari pekerjaannya. Jadi untuk glasses itu dipakai ketika kalian praktek di pekerjaan yang di tempat yang sangat berdebu dan rawan debu itu, atau partikel kecil yang rawan untuk kena mata. Contohnya seperti kalian misalnya nanti akan mengebor, kemudian atau di lapangan. Nah, itu kan debu atau saat mengebor itu partikel kecil itu nanti dari benda yang kalian bor itu rawan sekali masuk ke mata, apalagi kalau dibor kan dia kecepatannya tinggi tuh ya untuk mata bornya. Supaya mata kalian terlindungi dari partikel kecil tersebut, maka kalian menggunakan glasses. Nah, untuk Google sendiri, dia tuh lebih tertutup daripada glasses. Kalau glasses itu dia akan tertutup bagian depan, kemudian bagian sampingnya akan tertutup sedikit, sama dia bagian bawahnya itu dia akan ada corak sedikit ke bawah. Nah, untuk Google sendiri, mata kalian itu rapat. Kalau untuk glasses itu dia masih terbuka, ya, supaya udara itu masuk, jadi supaya nggak kena aja di samping dan di depan. Nah, kalau Google itu dia tertutup semua, jadi dia fungsinya untuk pekerjaan yang sangat sensitif, ya. Contoh pekerjaan yang dilakukan oleh Google itu misalnya kalian di daerah yang banyak uapnya. Jadi kalau di teknik sendiri yang banyak uapnya itu misalnya kalian bekerja di PLTU atau misalnya kalian bekerja dengan baterai, ya. Jadi kalau misalnya kalian bekerja dengan baterai, idealnya menggunakan Google supaya cairan H2SO4-nya atau asam sulfatnya itu saat menguap itu dia tidak akan mencederai mata. Nah, kemudian yang selanjutnya itu glove, itu sarung tangan. Jadi glove itu ada macam-macam, ada yang bentuknya kain atau ada yang bentuknya liter, itu lebih panjang. Kalau yang untuk kerja bangku biasa, itu menggunakan sarung tangan yang tipis aja, kayak yang di tukang-tukang, itu tidak masalah. Tapi kalau kalian sedang mengelas, itu tidak boleh menggunakan sarung tangan yang seperti tukang, tapi nanti kalian akan menggunakan yang lebih tebal. Nah, kemudian earplug sama earmuff itu fungsinya sama, yaitu untuk meredam suara di sekitar kalian supaya indera pendengaran kalian itu tidak ada dampaknya. Nah, bedanya untuk earmuff itu untuk meredam jika kalian sedang bekerja dengan mesin yang suaranya itu tinggi banget, saya lupa untuk berapa desibelnya. Nah, untuk earplug itu dia mesin dengan suara yang cenderung lebih rendah. Contoh, Rinda itu bisa menggunakan earplug saja. Tapi misalnya kalau kalian bekerja di pesawat, di sekitar pesawat, di up area, itu kalian membutuhkan earmuff karena suara dari turbin pesawat itu sangat besar, ya. Kemudian yang selanjutnya tips dalam menggunakan tools, ini pasti ada di soal nanti,
Yang pertama jaga terus dalam kondisi baik, jadi usahakan perbaikan secara berkala dan pengecekan juga secara berkala, kemudian gunakan terus dengan tepat untuk setiap pekerjaan. Jadi contoh kalau misalnya kalian untuk memotong benda atau memotong besi, kalian kan tidak bisa menggunakan obeng kan, pasti kalian menggunakan hacksaw atau gergaji. Kemudian jaga tempat kerja selalu bersih. Nah, kalau misalnya tempat kerja kotor, itu kemungkinan kalian kerjanya tidak akan efektif. Ya, jadi harus sebelum dan sesudah kalian praktek itu idealnya kalian membersihkan tempat kerja. Kemudian periksa kerusakan barang, periksa dari kerusakan sebelum digunakan. Jadi barang yang akan kalian gunakan, entah itu toolsnya atau misalnya pohon tools yang misalnya kalian mau menggunakan gerinda, itu kalian lihat dulu apakah gerindanya itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Ya, atau misalnya mau memotong menggunakan gergaji yang biasa aja, kalian harus perhatikan dengan baik itu mata dari blade-nya itu masih sudah tumpul atau masih bagus ya. Kalau sudah tumpul kan nggak berguna ya. Kemudian gunakan alat sesuai instruksi. Jadi ada beberapa alat yang harus kalian gunakan sesuai instruksi yang tertera pada alat tersebut. Contohnya ketika kalian ingin mengebor alat itu di sana ada instruksinya. Misalnya yang pertama kalian colokin dulu ke stop kontak, kemudian nanti kalian pasang dulu mata bornya dan sebagainya. Itu ada instruksinya. Dan kalian harus mengikuti instruksi dari alat tersebut. Yang selanjutnya, taruh terus pada tempatnya kembali setelah digunakan. Jadi kalian tidak boleh menaruh terus di sembarang tempat. Misalnya setelah kalian selesai menggunakan hand file itu ya kalian taruh di tempatnya. Kalau misalnya kalian ada tempat atau toolbox yang memang di sana tempatnya untuk menaruh hand file, ya taruh di situ. Tapi kalau misalnya kalian hand files-nya itu ditaruh di lemari, ya kalian taruhlah di lemari. Jadi tempatkan barang sesuai rumah yang disediakan. Jangan pernah menaruh alat itu di sembarang tempat. Misalnya, udah selesai mengerjakan, itu kalian taruh di meja aja, itu sangat tidak boleh. Yang terakhir, gunakan alat pelindung yang sesuai. Jadi kalian pastikan menggunakan alat pelindung diri. Contoh kalau misalnya kalian tadi ingin mengebor ya berarti kalian pakai kacamata supaya debu atau partikel yang tadi kecil-kecil itu yang didapat dari benda yang kalian bor itu ya nggak masuk di mata. Nah ini salah satu contoh penggunaan alat pelindung diri yang tepat. Kalau di pekerjaan lapangan ya, karena dia menggunakan helm. Kalau di dalam lapangan kerja bangku itu biasanya tidak menggunakan helm. Nah, selanjutnya power tools. Power tools itu alat yang digunakan yang membutuhkan sumber tenaga lain, tapi dia sumber tenaganya itu ada 3. Yang pertama electrical power atau menggunakan listrik pastinya. Pneumatic power itu menggunakan udara yang dikompres. Jadi dia pakai udara sumbernya, tapi ada listrik juga pastinya untuk mengalirkan udaranya. Kemudian fluid power itu biasanya hydraulic power ya. Jadi hydraulic power itu dia menggunakan cairan fluida yang tahan panas atau tahan api. Itu nanti sudah ada di petunjuk dari mesin tersebut. Jadi kalau di pesawat itu pasti ada 3 bahan ini. Dan kalau kalian nanti akan belajar, jadi nanti ada babnya sendiri, ada tentang electrical system, pneumatic system, dan hydraulic system. Ya, ini bukan fluid power ya, tapi hydraulic power. Ini pencegahan yang harus dilakukan saat menggunakan power tools. Ini juga sudah ada di slide. Silahkan kalian cari sendiri dan baca sendiri. Nah, bahaya yang mungkin terjadi pada saat menggunakan power tools itu yang pertama bahaya kesehatan, misalnya keracunan dari pernafasan, respirasi, atau terbakar, itu udah pasti. Bahan reaktif itu biasanya reaktif itu yang dari gas atau radioaktif, atau radioaktif itu yang spesial, itu pasti ada digunakan di teknik, cuman tidak semua, dan bahan yang ada di sekolah itu tidak ada yang mengandung radioaktif, tapi ada mengandung gas. Kemudian
rawan api juga terbakar, sama rawan kesehatan juga ya, atau sistem racun atau pernapasan. Nah, kemudian dari ketiga juga kita masih ada di fire safety, jadi pengapian ya. Jadi api itu terdiri dari 3 zat yang tiga-tiganya itu harus dikombin baru dia akan terjadi api. Yang pertama itu harus ada oksigen, yang kedua itu harus ada bahan bakar, dan harus ada panas atau heat. Ya, kalau salah satu hilang dari ketiga elemen itu, maka dia tidak akan menimbulkan api. Contohnya kalau misalnya cuma ada panas sama ada fuel aja atau bahan bakar aja, maka dia adanya CO2 atau karbon dioksida, maka api tidak akan terjadi. Contohnya kalau misalnya kalian punya lilin, kemudian lilinnya itu kalian bekap pakai entah itu pakai apapun, sampai nanti dia lama-lama apinya akan padam karena tidak ada oksigen di dalam situ. Nah, api itu bisa berbahaya, jadi kalian pastikan hati-hati dalam menggunakannya. Dari sumber kebakaran itu ada di sini saya kategorikan 4 kelas yang menimbulkan bahaya kebakaran. Yang pertama itu dari bahan yang bisa kalian temukan sehari-hari, itu api kelas A, contohnya dari pakaian, dari kertas, dan dari kayu, itu bahan yang mudah terbakar dan ada di sekitar kehidupan kita. Kemudian untuk yang kebakaran kelas B, itu biasanya dari petroleum products. Itu petroleum products itu bahan bakar gas atau bahan bakar minyak ya. Nah, kemudian yang ketiga atau api kelas C itu dia biasanya dari electrical atau dari listrik. Contohnya listrik kalian yang short, ada kabel yang putus, itu menimbulkan percikan api, kemudian nanti jadi kebakaran, itu contoh api kelas C. Dan api yang terakhir, api kelas D itu flammable metal. Jadi bahan metal yang terbakar itu biasanya lebih sulit ya daripada api kelas A, B, atau C. Nah, itu karena bahan metal itu sebenarnya titik didihnya itu tinggi, lebih tinggi daripada yang lainnya. Makanya dia kalau sudah terbakar, sekali terbakar itu akan susah untuk dipadamkan. Jadi hati-hati, contohnya kayak besi, titanium, dan lain-lain. Tadi sudah ada kebakaran, kemudian kita akan ke extinguisher-nya. Jadi extinguisher itu pemadamnya. Jadi cara pemadamannya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi kalau api kelas A itu cukup menggunakan air, itu sudah bisa padam. Kemudian untuk api kelas B, itu yang tadi petroleum, itu harus menggunakan, biasanya digunakan karbon dioksida atau halon foam. Misalnya kalian di pom bensin, itu biasanya ada fire extinguisher yang besar sekali. Nah, itu bisa kalian cek itu antara karbon dioksida atau halon foam atau biasanya nitrogen. Karena nitrogen itu dia sifatnya dingin. Untuk yang kelas C, kalau dia masih ada di dalam ruangan, contohnya tadi konsleting listrik di dalam ruangan dan belum menyebar sampai kemana-mana, itu bisa dipadamkan dengan karbon dioksida. Jadi kalau misalnya cuma ada di dalam ruangan, kemudian dia konslet, misalnya colokan kalian konslet dan itu masih ada di dalam, berarti kan belum keluar ruangan ya, dan itu apinya masih api awal, itu bisa kalian padamkan dengan karbon dioksida. Tapi kalau udah besar itu dipadamkan, ya ada damkar itu biasanya dipadamkan dengan api dengan air ya. Kenapa sih nggak dipadamkan dengan air langsung? Karena nanti kalau dia dipadamkan dengan air, pasti listriknya akan nyamber ke kalian. Jadi paling bagus kalau di dalam ruangan itu menggunakan karbon dioksida. Dan pastikan tidak ada angin ya. Biasanya di dalam ruangan kan nggak ada angin tuh. Nah, makanya bisa digunakan karbon dioksida. Kemudian yang D, itu flammable metal, tadi menggunakan brake powder. Jadi dia bubuk. Jadi bubuk untuk memadamkan api. Jadi kalau misalnya kamu ada bubuk itu, misalnya metal yang terbakar, misalnya titanium yang terbakar, itu bisa menggunakan brake powder. Ini contoh kalau misalnya suatu fire extinguisher itu bisa terbakar. Jadi kalau di silang itu dia tidak bisa, yang di silang itu biasanya bahan yang mudah terbakar ini, yang bagian ini. Jadi dia cuma bisa di api kelas C, yang ini listrik api kelas C, yang ini listrik api kelas B. Ya. Nah, begitu juga yang ini, dia cuma bisa memadamkan api kelas A, tapi tidak bisa memadamkan api kelas B dan tidak bisa memadamkan api kelas C. Untuk gambar yang ketiga sama, dia bisa memadamkan api untuk kelas A dan kelas B, tapi dia tidak bisa memadamkan untuk api kelas C. Jadi yang disilang seperti ini, itu dia tidak bisa padam dengan fire extinguisher tersebut. Ya, jadi kalau nanti kalian beli PRX itu kalian pastikan dilihat juga keterangannya. Di pesawat sendiri biasanya menggunakan halon foam.
Tapi halon foam itu sangat buruk untuk lapisan ozon, jadi sudah banyak yang menghindari halon foam. Jadi ada gantinya, cuma saya lupa itu apa. H2O atau air dan ada CO2. Yang memang digunakan itu halon foam untuk di mesin, ya.